para sahabat, berjumpa kembali dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusumadewi. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menuliskan pertanyaannya di kolom komen dan 3 pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh tamu spesial kita. Yuk kita langsung saja ketemu dengan tamu spesial kita, Romo Valentinus Maria, CSE. Halo Romo, apa kabar? Halo, baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya Romo, di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk kami semua para sahabat 3 Minute Way. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik Romo, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Serta Rumolan Siahaan. Bagaimana kebangkitan badan bagi orang yang dikremasi saat meninggal? Ya, pertanyaan ini juga mungkin sering ditanyakan, ya. Dan memang sebetulnya pada awalnya gereja itu tidak mengizinkan adanya kremasi. Tapi kemudian kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2301 itu mengatakan gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Dalam kitab hukum kanonik, yaitu kanon 1176 paragraf 3, dikatakan gereja menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan. Namun, gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Jadi, seorang Katolik kalau meninggal sebaiknya dikubur. Kalau memang tidak memungkinkan dan alasannya bukan karena tidak percaya kebangkitan badan atau hal-hal yang bertentangan dengan iman Katolik, maka kremasi tidak dilarang. Misalnya karena tempat yang sangat terbatas di suatu negara yang memang sempit lahan tanahnya, jadi mau tidak mau lebih baik dikremasi dengan alasan praktis. Namun, abu dari hasil kremasi tidak boleh ditaburkan di laut untuk menghormati kesakralan dari tubuh, yaitu tempat di mana jiwa manusia tinggal sebelumnya, yang nanti juga akan dibangkitkan pada penghakiman terakhir. Jika sampai dilakukan kremasi, maka abu seluruhnya dimasukkan dalam kolumbarium atau dikubur. Lalu kita mungkin bertanya bagaimana kebangkitan badan itu bagaimana? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 997 katakan, pada saat kematian di mana jiwa terpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran, sedangkan jiwanya melangkah menuju Allah dan menunggu saat di mana ia sekali kelak akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Dalam kemahakuasaannya, Allah akan menganugerahkan kepada tubuh kita secara definitif kehidupan yang abadi, waktu ia menyatukannya lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan Yesus. Lalu juga dikatakan dalam Katekismus nomor 999, Kristus telah bangkit dengan tubuhnya sendiri. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lukas 24 ayat 39. Tetapi ia tidak kembali lagi kepada kehidupan di dunia ini. Atas cara demikian, semua orang akan bangkit.
dengan tubuhnya sendiri yang sekarang mereka miliki. Tetapi tubuh mereka akan diubah ke dalam rupa tubuh yang mulia. Itu dari Filipi 3 ayat 21. Ke dalam tubuh rohani. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Jadi, jiwa kita yang bersifat kekal pada saat penghakiman terakhir akan bersatu kembali dengan badan kita. Apakah yang dibangkitkan adalah tubuh rohani atau fana, maka lebih tepatnya adalah badan yang telah diubah atau glorious body. Seperti yang dialami oleh Kristus pada saat kebangkitannya. Seperti Maria Magdalena dan juga para rasul tetap mengenali Yesus Kristus yang bangkit, namun dalam keadaan yang telah dimuliakan. Manusia dikatakan sebagai manusia karena persatuan antara tubuh dan jiwa yang tak terpisahkan. Jadi pada waktu kita dibangkitkan, maka persatuan antara tubuh dan jiwa akan terjadi dalam bentuk yang lebih sempurna. Jadi ketika ada kebangkitan badan, tidak ada lagi yang cacat, misalnya yang pakai kacamata ya tidak terus kemudian ada kacamata memakai kacamata lagi, ya, tidak. Karena tubuh mendapatkan bentuk yang telah diubah atau dimuliakan dan menjadi kekal, sehingga dapat bersatu secara kekal dengan jiwanya. Dan kemudian kalau dia masuk surga, yaitu dia bersatu dengan Allah Tritunggal. Seperti apakah badan yang diubah dan dimuliakan itu? Tadi sudah dikatakan bahwa ketika manusia mati, badannya hancur. Entah itu dikremasi, entah itu juga karena suatu ledakan bom, misalnya karena perang, ataupun karena macam-macam yang lainnya. Dikubur di tanah pun bisa hancur. Apalagi misalnya sampai umurnya 2000 tahun, ya pasti hancur dan lenyap di dalam tanah. Nah, bagaimana dengan tubuh yang diubah dan dimuliakan ini? Kita tidak dapat mengatakan bahwa yang dibangkitkan adalah tubuh rohani dalam arti tidak ada wujud fisik dan sama sekali tidak ada kaitan dengan tubuh jasmani kita waktu di dunia ini. Namun, kita tidak dapat juga mengatakan tubuh yang dibangkitkan adalah sama persis seperti tubuh yang kita miliki saat ini. Tetapi yang jelas bahwa kita akan mengenal orang lain, ya memang kita bisa tahu. Ya seperti tadi murid-murid Yesus maupun Maria Magdalena dapat mengenali Yesus. Jadi Yesus tidak berubah dengan fisik atau bentuk yang lainnya, misalnya dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Ya. Tidak, ya. Jadi dapat dikenali. Yang jelas, kitab suci dan ajaran gereja mengatakan tentang tubuh yang telah diubah, yang memang belum atau tidak dapat kita bayangkan. Namun itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Terima kasih Romo penjelasan